Sering terjadi di masyarakat kita. Saat cinta ditolak, maka dukun bertindak. Halo, selamat pagi guys. Selamat jumpa lagi dengan Mbah Sukrip. Kali ini Mbah Sukrip akan menceritakan pengalaman seseorang, sebut saja namanya Murni. Sebulan yang lalu, Murni ini menghadiri acara reunian kampus. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya mereka bertemu kembali dan bernostalgia. Mereka saling berbagi kisah dan pengalaman setelah mereka selesai kuliah. Saat ini usia mereka rata-rata 35 tahun. Mereka masing-masing tergolong sudah mapan dengan profesi mereka yang berbeda-beda. Dan rata-rata dari mereka ini sudah menikah. Ada yang punya anak 1, anak 2, bahkan ada yang 3. Lah, Murni sendiri itu mempunyai anak 2. Namun tidak dengan sahabatnya yang bernama Kumala. Kumala ini sampai sekarang belum nikah, bahkan pacar pun tidak punya. Saat di acara reuni itu, Kumala ini tidak berlama-lama di sana. Dia cuman setor tampang saja, lalu nyibrit pergi. Dia itu terkesan menghindar dan merasa minder. Lah, setelah Kumala pergi, Murni dan keempat temannya akhirnya membicarakan Kumala ini, ngerasani. Mereka ini sebetulnya juga teman-teman Kumala waktu kuliah dulu. Mereka semua ini berteman akrab. Mereka ini adalah Ningsih, Ridwan, Yoga, sama Predi. Kasihan ya, kenapa Kumala sampai sekarang kok belum nikah yo? Tanya Predi. Iya loh, padahal Kumala itu tetap cantik loh, kayak artis Korea. Kalau saja aku masih single, wow, aku ya mau banget sama Kumala, timpal Yoga. Sedangkan Ningsih yang mendengar itu, dia cuman nyimak saja. Guys, bagaimana kalau kita comblangin saja, kata Murni. Teman-temannya pun langsung setuju. Ide bagus itu. Ayo kita carikan calon suami yang baik dan mapan buat Kumala, kata Predi. Aku punya temen yang masih single. Ia itu baik dan mapan juga. Pasti cocok sama Kumala. Dia juga ganteng loh. Namanya Randy, kata Ridwan. Dia sangat bersemangat. Oke, kalau gitu ayo kita laksanakan. Akhirnya Ridwan meminta foto Kumala kepada Murni untuk nantinya ditunjukkan kepada temannya yang bernama Randy itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah acara reuni itu, Ridwan tiba-tiba nelpon Murni memberi kabar kalau si Randy mau dicomblangin dengan Kumala. Lah, setelah dapat kabar baik itu, Murni lalu mencoba bicara kepada Kumala untuk menawarkan niat baik mereka itu. Karena Kumala sedang tidak dekat dengan siapapun, jomblo dia saat ini, maka ia pun setuju. Lalu Murni pun mengirimkan nomor Kumala kepada Ridwan agar nantinya kemudian dikasihkan kepada si Randy itu. Seminggu setelah itu, Ridwan ngajak Murni dan 3 teman lainnya, yaitu Ningsih, Yoga, sama Predi, untuk kumpul. Mereka pun janjian di cafe shop. Saat itu Ridwan itu ngomong, guys, aku habis dimarahi sama si Randy, ucap Ridwan membuka pembicaraan. Lah, kenapa? Gak suka ya dicomblangin sama Kumala? Bukannya dia sudah setuju, timpal si Yoga. Lah itu yang bikin saya bingung. Dia datang ke rumah lalu marah-marah. Katanya
Kok bisa-bisanya kita ini nyomblangin dia sama wanita tua yang jelek? Wow, matanya rabun itu mungkin. Lawang Kumala itu cantik. Bahkan awet muda, kayak usia 20 tahunan. Jawab Freddy. Jadi ceritanya, setelah setuju dicomblangin, mereka berdua, si Randy sama Kumala itu bertemu. Saat mereka bertemu, si Randy melihat Kumala ini kayak nenek-nenek, mukanya serem. Akhirnya si Randy ya pergi meninggalkan Kumala karena dia malu dan takut kalau ada teman kantornya yang melihat mereka. Waduh, kasihan ya si Kumala, kata si Yoga. Lah iya, bisa-bisanya cowok itu loh kok tidak menghargai sama sekali sama si Kumala. Lah mengetahui hal itu, Murni sebagai sahabat dari Kumala hanya bisa menahan emosi. Dia merasa tidak enak dengan sahabatnya itu. Sedangkan saat itu si Ningsih hanya diam saja. Dia cuma nyimak. Saya itu loh gak habis pikir loh, kok Kumala yang cantik begitu dikatain kayak nenek-nenek, ucap Freddy. Kayaknya ada yang salah tuh dengan mata cowoknya, celetuk si Yoga. Di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Ningsih ngomong, yang salah itu bukan Randy, tapi Kumala. Kata-kata Ningsih itu sangat mengejutkan mereka. Dari tadi, dia itu cuma diam saja. Tiba-tiba, lah kok ngomong begitu? Sepertinya dia itu mengetahui sesuatu. Loh, maksudnya apa, Ning? Dia itu sudah dinikahkan sama Batu Nisan. Loh, ada cowok yang sakit hati sama dia. Lalu terjadilah begitu. Cowok itu datang ke dukun biar Kumala enggak laku. Mendengar penjelasan Ningsih, mereka pun hanya ngangguk-ngangguk saja. Memang dari zaman mereka kuliah dulu, Ningsih itu dikenal bisa meramal dengan kartu tarotnya. Dia itu adalah seorang cenayang keturunan dari neneknya. Lalu Murni ngomong, tapi sepertinya Kumala ini tidak mungkin loh menyakiti cowok. Karena aku ini sangat mengenal Kumala. Walaupun dia populer waktu di kampus, dia itu gak pernah sombong loh. Lalu Yoga ngomong, aduh, aku jadi inget ini. Dulu ada yang naksir Kumala loh, namanya Andri. Aku denger-denger cintanya itu ditolak sama Kumala. Oh, iya, Andri itu ya. Pantaslah aku malah nolak. Ya gak masuk kriteria dia soalnya. Andri itu kan anak mami yang manja. Sedangkan Kumala itu wanita mandiri. Lah, setelah mereka ngobrol-ngobrol panjang kali lebar, akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke rumah Kumala dengan tujuan untuk meminta maaf. Singkat cerita, datanglah mereka berlima ke rumahnya si Kumala. Seperti biasa, Kumala menyambut mereka dengan antusias dan sangat ceria. Setelah ngobrol ngalor ngidul dan bercanda, lalu mereka pun menjurus ke obrolan yang lebih serius. Kumala, kami mau minta maaf ya atas nama Randy, kata Ridwan mewakili mereka semua. Ah, gak apa-apa, itu sudah biasa kok, jawab Kumala dengan santai. Saat itu Murni bisa memahami sahabatnya itu. Murni tahu kalau Kumala itu sedang menahan banyak hal. Namun sekuat mungkin dia berusaha untuk tegar. Lah, untuk mencairkan suasana, dengan iseng mereka minta diramal dengan kartu tarot kepada Ningsih. Saat diramal, tidak ada yang aneh pada mereka semua.
Hanya mungkin karir dan masalah rumah tangga yang akan mungkin naik turun lah. Tapi itu semua bisa mereka maklumi karena memang bagian dari perjalanan hidup. Namun hal yang mengejutkan saat giliran Kumala yang diramal. Ketika Ningsih membuka kartu untuk Kumala, dia mendapatkan kartu setan